Pukul menunjukkan angka 11 malam. Malam Senin yang dingin menyelimuti kota Jakarta. Namun di lantai 23 gedung Arkana, suhu terasa panas. Menyesakkan. Miko duduk tegak di mejanya, tatapannya terpaku pada barisan angka yang menari di layar. Jari-jarinya mengetik dengan ritme kering, seperti detak jam yang kehabisan baterai. Laporan keuangan kuartal ketiga harus dikirim tepat pukul 7 pagi. Hari Senin adalah awal, sekaligus akhir bagi tim kecilnya. Di seberang biliknya, Devina masih bertahan. Ia adalah satu-satunya jiwa selain Miko yang tersisa di seluruh lantai itu. Sebuah pulau kecil di lautan keheningan. Aura kelelahan sudah menjadi parfum ruangan. Perpaduan pahit kopi dingin, kertas laporan yang mencetak kekecewaan, dan sedikit aroma ambisi yang belum padam. Miko dikenal sebagai pekerja yang metodis. Ia tidak pernah meninggalkan meja sebelum pekerjaannya selesai. Sebuah prinsip yang seringkali membuatnya dicap sebagai robot. Namun malam ini, kepalanya terasa berat. Angka-angka di Excel mulai kehilangan maknanya, hanya serangkaian simbol yang menuntut penyelesaian segera. Ia menghela napas, suara gesekan udara itu terasa terlalu keras di kesunyian ruangan yang hanya ditemani dengung AC sentral. Devina, si kreatif yang biasanya dipenuhi ide cemerlang, kini hanya menunduk, rambutnya tergerai menutupi wajah. Miko tahu, Devina sedang melawan gravitasi kelelahan yang sama. Mereka adalah dua prajurit terakhir di medan perang administrasi ini. Devina mengangkat wajahnya sejenak, matanya memerah. Mungkin karena kurang tidur, atau sorotan layar yang terlalu tajam. Ia meraih gelas kopinya, yang sudah kosong, seolah berharap keajaiban datang dari sisa ampas kafein. Miko merasakan dorongan halus, bukan dari kewajiban profesional, melainkan dari rasa kemanusiaan yang jarang ia tunjukkan. Ia bangkit, melangkah perlahan menuju dapur mini yang gelap. Tujuannya adalah mesin kopi yang sudah berumur, penghibur setia lembur mereka. Saat ia kembali dengan 2 cangkir kopi panas yang mengepul, Devina sudah berdiri di tepi biliknya, memandangi lampu kota yang berkilauan. Kota Jakarta, yang tampak begitu bersemangat di siang hari, kini terlihat seperti hamparan berlian yang diam, menyaksikan kebodohan manusia yang memilih terjaga demi angka. Tanpa kata, Miko meletakkan salah satu cangkir kopi itu di meja Devina. Cangkir yang satu lagi, ia genggam erat. Devina menoleh. Senyum tipis, nyaris tak terlihat, melintas di wajahnya. Senyum yang penuh terima kasih dan ironi. Keheningan mereka malam itu adalah dialog paling jujur yang pernah mereka lakukan. Sebuah pengakuan bahwa mereka sama-sama rapuh dan bergantung pada kafein. Miko kembali ke kursinya. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Mungkin karena kopi panas, mungkin karena senyum samar Devina. Pukul 1 dini hari. Keheningan kembali pecah oleh bunyi ping dari email masuk. Itu adalah revisi mendadak dari atasan mereka, Pak Rendra. Devina membaca email itu, lalu mendesis pelan. Revisi yang diminta cukup substansial, menggeser seluruh proyek yang sudah mereka kerjakan selama 3 jam terakhir. Miko melihat Devina memijat pelipisnya. Ia tahu betul tekanan itu. Tekanan untuk menghasilkan yang terbaik, meski batas kemampuan sudah dilewati. Ia memutar kursinya sedikit, mengisyaratkan kesiapan untuk mendengarkan. Meskipun ia sudah tahu apa yang akan Devina katakan. Devina hanya menggerakkan bahunya, ekspresi pasrah. Formatnya, dia mau kita ganti semua tabel ke format standar Asia Tenggara, bisiknya tanpa suara. Itu adalah bencana. Mengubah format tabel yang rumit di menit-menit akhir, sama saja dengan membongkar ulang fondasi bangunan. Miko merasakan adrenalin dingin mulai menyebar di tubuhnya. Ini bukan lagi soal efisiensi. Ini adalah soal kehormatan profesional. Ia menarik keyboard lebih dekat. Tanpa meminta persetujuan, ia membuka file induk, lalu mulai memecah kode-kode makro yang ia tanamkan sebelumnya. Devina, melihat kecepatan dan ketenangan Miko, perlahan ikut membuka filenya. Ia mengambil alih tugas input data baru dari email. Mereka bekerja dalam sinkronisasi yang aneh, seperti 2 penari yang telah hafal koreografi penderitaan ini. Pukul 2 subuh, Miko tiba-tiba berhenti. Ia menatap layar dengan kening berkerut. Sebuah kesalahan fatal. Saat mencoba mengintegrasikan data Devina, Miko menemukan bahwa salah satu rumus utamanya ternyata error sejak awal. Bukan error yang kecil, melainkan kesalahan yang akan membuat total akhir laporan mereka meleset hingga jutaan rupiah. Wajah Miko pucat. Selama ini, ia selalu bangga dengan ketelitiannya. Namun tekanan lembur telah merenggut keahlian dasarnya. Devina melihat perubahan ekspresi Miko, wajahnya yang biasanya kaku kini tampak hancur. Ia beringsut dari kursinya, berjalan ke bilik Miko,
dan berdiri di belakangnya. Ia melihat barisan kode yang kacau itu. Tanpa bertanya, Devina mengambil alih mouse. Jari-jarinya yang lentik bergerak cepat di keyboard Miko, mencari akar masalah. Devina tidak hanya melihat angka, ia melihat cerita di balik angka itu, sebuah kemampuan intuitif yang seringkali Miko anggap tidak ilmiah. Ia menemukan kesalahan logika, bukan kesalahan teknis. Ia memperbaiki urutan perhitungan dalam waktu kurang dari 5 menit. Sebuah keajaiban kecil di tengah malam yang mustahil. Miko menoleh, menatap Devina yang kini berdiri sangat dekat di sampingnya. Mata mereka bertemu. Untuk pertama kalinya, Miko melihat bukan hanya rekan kerja yang kompeten, tetapi seorang wanita yang lelah, namun penuh gairah. Devina mundur satu langkah, kembali ke batas profesionalisme yang kaku. Lanjutkan. Jangan panik, katanya pelan. Suaranya serak. Devina kembali ke mejanya, tetapi Miko tidak bisa fokus. Kehangatan tubuh Devina yang sempat dekat dengannya masih terasa. Ia teringat akan ucapan seorang pujangga. Cinta adalah keindahan jiwa yang mencari keindahannya sendiri di dalam jiwa yang lain. Malam ini, ia melihat keindahan itu dalam intuisi Devina. Miko melanjutkan pekerjaannya, kini dengan energi baru. Bukan dorongan dari deadline, melainkan dorongan untuk tidak mengecewakan Devina. Devina kembali fokus pada pemformatan. Ia membuka folder pribadi di komputernya dan mengambil foto kecil di sana. Foto itu adalah Devina kecil, sedang melukis di taman dengan wajah penuh cat air. Itu adalah mimpi masa lalunya, sebelum realitas kantor menelannya. Miko, saat berjalan ke printer, sempat melirik foto itu. Ia tersenyum tipis, memahami bahwa di balik seragam kerja itu, Devina adalah jiwa yang mendambakan kebebasan. Ia teringat dirinya sendiri. Sejak kecil, mimpinya hanyalah angka sempurna, barisan kode yang rapi. Ia tidak punya kenangan indah seberwarna Devina. Keheningan mereka malam itu adalah kolaborasi sempurna antara logika dan intuisi, antara angka dan hati. Pukul 3 pagi, tugas Devina selesai. Ia telah memformat semua tabel, memasukkan semua data baru, dan membuat grafik yang brilian. Ia kini hanya menunggu Miko menyelesaikan validasi akhir laporan. Waktu terasa melambat, menggantung di udara seperti debu mikroskopis. Devina memutuskan untuk membereskan mejanya. Ia memasukkan pulpen, menumpuk map, dan membersihkan remah-remah snack yang ia makan beberapa jam lalu. Matanya tertuju pada sebuah jaket hoodie abu-abu yang tergeletak di sandaran kursi Miko. Jaket itu tampak nyaman dan hangat. Tanpa sadar, Devina mengulurkan tangan dan menyentuh kain hoodie itu. Kehangatan kain itu terasa seperti pelukan yang sudah lama ia butuhkan. Devina tersentak. Ia menarik tangannya cepat, merasa bodoh karena membiarkan sentuhan kecil itu menghasilkan reaksi emosional yang begitu besar. Miko menoleh. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya memperhatikan tingkah gugup Devina. Ia bangkit, mengambil jaket itu, dan meletakkannya di bahu Devina. Tindakannya tenang, tanpa ekspresi romantis, hanya kepedulian tulus. Dingin, hanya satu kata itu yang keluar dari bibir Miko. Bukan dialog, melainkan pernyataan, fakta yang memuat makna ganda. Devina membiarkan jaket itu menyelimutinya. Aroma kopi dan deterjen yang samar dari jaket Miko terasa menghangatkan jiwanya yang beku. Pukul 4 pagi. Mereka berdua duduk di sofa sudut kantor yang jarang dipakai. Lampu di atas mereka dimatikan, menyisakan cahaya redup dari jendela. Miko menyandarkan kepala, memejamkan mata. Ini adalah istirahat yang sebenarnya, bukan hanya jeda antar tugas. Devina membuka ponselnya, melihat pesan masuk dari ibunya yang menanyakan kondisinya. Ia tidak membalas, hanya menghela napas. Ia menatap Miko. Dalam cahaya temaram, wajah Miko yang tegang terlihat lebih lembut, lebih manusiawi. Di saat-saat kelelahan puncak, pertahanan diri seringkali runtuh. Kerentanan yang tersembunyi kini terpampang di wajah mereka. Devina teringat kata-kata seniman favoritnya. Kehidupan adalah sebuah puisi, dan penderitaan adalah rimanya yang paling jujur. Mereka berdua adalah bait yang tersisa dari puisi yang sama. Miko membuka mata. Ia menangkap tatapan Devina, namun tidak merasa terganggu. Ini adalah ruang aman mereka. Rumah, bisik Miko pelan. Menyebut kata itu setelah sekian lama ia tidak pernah memikirkannya di tengah lembur. Devina mengangguk. Kantor yang dingin ini, malam ini, terasa lebih seperti rumah daripada apartemen mereka masing-masing. Pukul 5 pagi. Alarm dari ponsel Miko berbunyi, menandakan waktu untuk putaran terakhir validasi. Mereka kembali ke meja. Energi mereka kini bukan lagi dari kopi, melainkan dari janji tak terucapkan
untuk menyelesaikan ini bersama. Miko memeriksa ulang semua rumus, semua data. Devina mencetak draft laporan, merasakan tekstur kertas di tangannya. Mereka saling bertukar pandang setiap kali ada data yang perlu divalidasi silang. Mata adalah satu-satunya alat komunikasi yang mereka butuhkan. Devina menyerahkan laporan cetak pada Miko. Miko memegang pensil merah, menandai kesalahan kecil pada grafik Devina. Ini adalah tarian terakhir mereka. Sebuah koreografi profesional yang kini diwarnai dengan perasaan personal. Pukul 6 pagi, Miko menyelesaikan validasi. Ia menatap Devina. Kedua mata mereka memancarkan kepuasan yang mendalam. Laporan sudah sempurna. Tidak ada celah, tidak ada kesalahan logika, tidak ada error substansial. Miko menekan tombol kirim tepat jam 6:58 menit. 2 menit sebelum deadline resmi. Bunyi send pada layar Miko adalah klimaks yang sunyi. Mereka tidak berteriak kemenangan, tidak bersorak. Hanya keheningan yang mengisi. Miko mematikan komputernya. Cahaya layar padam, dan ruangan menjadi lebih gelap. Devina berdiri, merapikan bajunya yang sudah kusut. Jaket Miko masih melingkari bahunya. Mereka berjalan beriringan menuju lift. Jarak di antara mereka kini terasa berbeda. Bukan lagi batas bilik kantor, melainkan ruang yang dipenuhi janji. Di dalam lift, mereka melihat pantulan diri mereka di pintu stainless steel. 2 orang yang kelelahan, namun tampak utuh dan terhubung. "Terima kasih," kata Devina. Suaranya pelan dan tulus. "Sama-sama," jawab Miko. Ekspresinya sulit ditebak. Lift berhenti di ground floor. Mereka keluar, disambut pagi yang baru dan udara segar Jakarta. Devina melepaskan jaket hoodie itu. Ia menggenggamnya sejenak, menahan kehangatan terakhir. Ia menyerahkan kembali jaket itu pada Miko. Jari-jari mereka bersentuhan. Sentuhan itu sesingkat kilat, namun terasa seperti sumpah. Miko mengambil jaketnya. Ia tahu, meskipun ia mendapat kembali kainnya, ia telah kehilangan sebagian dari hatinya pada Devina. Mereka berjalan menuju pintu keluar. Cahaya mentari pagi mulai menyentuh gedung-gedung tinggi, menandakan dimulainya kehidupan. Devina berhenti di pinggir jalan, menunggu taksi. Miko berdiri di sampingnya, menunggu tanpa alasan yang jelas. "Sampai jumpa di kantor," kata Devina, mencoba mengembalikan suasana ke profesionalisme. "Sampai jumpa," balas Miko. Namun, matanya mengatakan sebaliknya. Ia berharap mereka tidak hanya bertemu di kantor. Sebuah taksi berhenti di depan Devina. Ia tersenyum. Senyum yang kali ini bukan senyum lelah, melainkan senyum penuh arti. Miko hanya mengangguk, menyaksikan Devina masuk ke dalam taksi. Ia membiarkan taksi itu melaju, membawa serta sisa kelelahan dan juga harapan baru. Miko tahu, setiap kali ada deadline di hari Senin, ia akan selalu berharap Devina ada di sisinya, bukan hanya sebagai rekan kerja, melainkan sebagai tempat hatinya berlabuh. Di balik tumpukan laporan dan jam lembur yang membosankan, Miko dan Devina menemukan bahwa cinta sejati seringkali bersembunyi di balik kelelahan, di mana logika menyerah pada kehangatan. Apakah mereka akan berani mengakui perasaan itu di hari Selasa? Cari tahu kelanjutan kisah romantis workplace mereka yang relatable ini. Tonton video lengkap Deadline Cinta di hari Senin hanya di Narasi Sastra. Jangan lupa like, share, dan subscribe.